Father, we thank you. Abba, we come to worship you in this place, Lord. Ya, kami mendengar suara-Mu, Tuhan. We open our heart. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami milik-Mu. Aku milik-Mu. Yes, Lord, yes, Lord. We're ready for you, Jesus. Waiting for your presence. Dengar suara. We're waiting on you, Jesus. In quietness, in the holiness, your presence. Your presence, Lord. Your presence, semakin kuat, semakin kuat. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Engkau. Kami menyatakan Tuhan bahwa kami menjadi saksi hidup bahwa Allah Engkau setia, Allah Engkau Immanuel, Allah yang penuh kasih, yang sudah bersama-sama dengan kami banyak tahun yang telah kami lewati. Tahun ini satu keyakinan kami,
bahwa Yesus Kristus Tuhan tetap sama, sekarang dan selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin, berkuasa menghidupkan, membebaskan, menguatkan kami, memampukan kami. Karena keinginan Tuhan adalah setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang kami yakini Tuhan, bahwa setiap kami adalah anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Dan firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Biar kami semua menjadi tiang doa bagi semua keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Biar kami terus berdoa, memperkatakan firman, bahwa keinginan Tuhan seluruh keluarga kami selamat. Makasih Tuhan, di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Saya mengundang kita semua, mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku datang kepadamu
setiap doa kami. Dalam namamu kami meminta, kami mencari dan menemukan kebenaran yang menguatkan kami. Oh, terpujilah Engkau Yesus. Seruan hatiku, yes, dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Yes, God. Dalam kesesakanku, ku mau
kekuatan yang kami butuhkan untuk melewati tahun ini dan melakukan kehendak Tuhan. Kami terima dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan dalam agenda hidup kami setiap hari. Yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Berapa banyak yang selalu percaya bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Amin. Berarti kalau nggak ada pelita nggak bisa lihat jalan ya. Sebab firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan, menguatkan kita semua. Katakan amin dan boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Saya mau ajak kita semua katakan deh sama-sama. Kemudian katakan hey 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 saat musiknya memainkan melodinya. Come on. Sama-sama. Boleh bilang sud kiri kanan.
Kita mau terbang nih. Tua, ku katakan tinggi di awan bersamamu ya, dalam kemuliaan firman-Mu, Teguh menopang, ku kenapa dalam-Mu Tuhan, ku kenapa dalam-Mu Tuhan, ku pasti aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Amen. Setiap hari bersama dengan Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Amin. Boleh kasih tos kiri kanan. Katakan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Amin. Amin Tuhan. Bukan karena kami, bukan karena kami punya apa, bukan karena kami baik, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami semua, mengorbankan segala sesuatu buat kami. Yes God. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Engkau membayar kami dengan harga tertinggi. Engkau Raja kami Tuhan. Yes God. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Yes. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkaku padamu, oh Rajaku, menebusku
berasal dari Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Sama-sama. Segala yang baik ada karenamu, dan mata kami hanya melihat Engkau, Yesus. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu, Yesus. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku, amin, dengan harga tertinggi yang Kau beri. Segalanya Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku, amin, dengan harga tertinggi yang Kau beri. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Bapakku, menebusku, dengan harga tertinggi Kau beri. Segalanya Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa, Kau rajaku, Bapa, Kau rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau membayarku sangat mahal. Engkau mengangkat derajat kami. Oh terima kasih ya Bapa. Ora bashere de bakara la bara la bara. Hira bashere de 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 de. Hira bashere la bara la. Thank you Jesus. Hira bashere de 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 de. Ora bashere la bara la. Dengan apa aku balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa akan kami balas semua kebaikan? Dengan cara bagaimana Tuhan kami bisa membalas semua kebaikan? Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Irabasyere de makana. Tuhan, terima kasih telah menyertai kami sampai di sini, Ebenezer. Terima kasih untuk pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, keyakinan. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk janji-janji-Mu yang memelihara kami.
Tuhan jamah kami, hadirat-Mu memenuhi kami, Roh Kudus memenuhi, menguasai, bekerja melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang diberkati berkata amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih buat worship team. Kita sudah masuk tahun 2024, saya kira ini minggu yang kedua. Jadi saya tadi berpikir untuk tidak datang karena saya semalam itu hampir-hampir tidak bisa tidur ya. Tapi saya berangkat juga, saya tanya siapa yang khotbah ini ya. Ternyata saya. Ternyata jadwal saya. Ya puji Tuhan, ya puji Tuhan. Rahmatnya baru untuk kita setiap hari. Baca ayat di sebelahnya 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Amin. Amin. Tiap-tiap pagi. Rahmat Tuhan itu kalau saudara mau minta sesuatu dari Tuhan lagi, surga itu akan menjawab, enggak ada yang lain. Yesus itu adalah seluruh rahmat Allah bagi alam semesta ini. Amin. Saudara minta yang lain, enggak ada. Semuanya all in one di dalam Yesus segala-galanya. Nah, menarik bagi saya adalah bahwa kalimat itu mengatakan baru setiap pagi. Kok gak setiap siang, setiap malam, jam 12 siang, kenapa harus setiap pagi? Saya coba lari lihat terjemahan lain, pasti dibilang every morning, setiap pagi lagi. Nah, rahmat firman Tuhan mengatakan selagi kita tidur Tuhan menyediakan rejeki. Come on, amin. Mazmur pasal yang ke 127 ayat 2. Saya kira saya menulisnya di sana. Tapi baiklah kita baca ayat ini dulu. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Katakan yang mau makan. Karena semua orang suka makan. Bapak memberikan ini rahmat, ini semuanya. Tapi tidak semua orang pengen makan. Saya beberapa waktu tuh memang ini kebiasaan saya kalau pagi jam 5, biasakan saya di menara jam 4, jam 5 saya keluar, nanti saya kembali lagi. Tapi saya akan pergi ke tempat jualan jajanan di belok kiri Jalan Raja Wali ke sana, yang beloknya Meriwis, dia di pojok sini. Dan saya akan beri beberapa jenis jajanan. Maksud saya adalah supaya Pak Daniel waktu bangun dia biasanya ngopi, ya dia bisa makan jajanan. Tapi saya sangat bingung tentang apa yang dia mau. Jadi saya ambil beberapa contoh, kadang-kadang ada yang habis, ada yang tidak habis, masuk di kulkas. Jadi saya ikutin, oh kalau yang ini habis, saya beli lagi. Sisa lagi. Lalu saya beli roti tawar, dikasih selai kacang. Selai kacang itu pun ada mereknya saudara ya. Kalau salah beli mereknya dia bilang enggak ini beda ya. Oh dia suka roti tawar dan selai kacang. Saya beli lagi roti tawar selai kacang. Utuh sampai beberapa hari masuk di kulkas. Lama-lama tidak ada snack di atas meja. Saya enggak kasih lagi, kenapa? Kan kasihan duitnya saudara ya. Kasihan kita beli tapi orangnya tidak mau makan. Tuhan kasih semua yang baik tapi tidak semua orang mau leras. Amin ya. Jadi kalau saudara mau, kita harus memberikan respon, kita harus jemput, kita harus ambil. Keselamatan pun begitu. Tuhan tawarkan semua orang, ada yang mau ambil, ada yang gak mau. Ada yang bertanya-tanya, ada yang menolak, ada yang gak mau sama sekali. Jadi kita harus action, kita harus jemput. Itu anugerah rahmat yang baru tiap pagi itu. Jadi pertanyaannya kenapa harus pagi? Tuhan kasih rahmat kepada semua orang. Masalahnya kita harus memberikan respon ya. Amin. Mengapa setiap pagi?
Jadi dalam perjalanan sejarah orang Israel menuju tanah perjanjian, mereka makan mana selama 40 tahun. Dan mana itu kalau keluar pagi-pagi buta. Kalau agak siang jam 8 ke atas atau matahari udah keluar, dia mencair. Jadi kebayang kalau orang itu bangun agak siang dikit, pasti puasa. Karena memang orang yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Memang Tuhan sudah atur seperti itu. Waktu sebelum Sabat mereka ambil 2 porsi. Kalau bukan Sabat tidak boleh ambil kelebihan. Berkati kelebihan itu jadinya ulat ya. Sudah lihat ayatnya ya, kita baca ya 3. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas cairlah itu. Jadi betapa mereka harus bangun pagi-pagi, kalau enggak puasa terpaksa, ya. Itu benar seperti nenek biasa bilangin, bangun jangan siang, nanti rezekimu dipatok ayam. Nah, logikanya adalah bahwa kita punya 12 jam setiap hari. Kalau saudara bangun jam 12 siang, maka saudara sudah kepotong. Dari jam 6 sampai dengan 12, saudara hanya menyisakan 6 jam saja yang tersisa untuk bekerja. Nanti saya kerjakan malam hari. Saya nanti belanja ini malam hari. Tapi saudara tahu, HP saya itu ada batas waktu pemakaiannya juga. Kalau sudah jam tertentu dia akan mati maksud saya, dia akan beritahu saya bahwa ini sudah waktu untuk istirahat. Pagi jam 4 dia on lagi, dia bilangin layarnya dibuka lagi. Jadi logikanya bahwa kita perlu bangun pagi, katakan bangun pagi. Perlu itu. Daud mengatakan di dalam Mazmur 108, di mana dia? Mazmur 108 ya. Ayat 3. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Nonton bola. Untuk merenungkan janji-janji Tuhan. Mendahului waktu jaga malam itu adalah jam 12 ke bawah. Dalam salah satu Mazmur 108 ayat 3. Bangun waktu membangun. Ada satu. Mazmur 119 ayat 148. 119 ayat 148. 140. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Nah dia itu ayatnya. Dan di dalam Mazmur 108 ayat 3. Aku mau membangunkan fajar. Saya yakin saudara percaya bahwa Daud, kalau kita bicara tentang orang ini, mengenai hubungan dengan Tuhan, belum ada orang yang setara dengan Daud. Dalam hal mengenal Tuhan, dalam hal intim dengan Tuhan, dalam hal berkenan kepada Tuhan. Tuhan Allah sendiri bersaksi, aku telah menemukan seseorang, Daud. Jadi kalau kita mau belajar kenal Tuhan, cinta Tuhan, intim dengan Tuhan, rujukannya adalah Daud. Dan Daud membangunkan fajar, Daud bangun lebih cepat. Bukan untuk nonton bola MU, tapi untuk merenungkan janji-janji Tuhan. Amin ya. Nah, kenapa harus setiap pagi? Karena masalah isi ulang. Bilang isi ulang. Bilang saya harus isi ulang. Saya yakin bahwa dalam hidup kita setiap hari kita menghadapi masalah. Masalah gak usah dipanggil, datang sendiri
kadang gerombolan, rombongan gak satu. Bertubi-tubi, leres. Betul ya? Dan masalah-masalah yang kita hadapi itu kita membutuhkan hikmat, kekuatan, energi, daya tahan. Dan kadang-kadang waktu kita pergi tidur, kita benar-benar rasanya lega, bisa selonjor ya. Puji Tuhan, lega ya, bisa leren. Setiap hari kita fight, kita bertarung untuk hidup, kerja mati-matian, berpikir keras, berjuang. Kita butuh energi, butuh kekuatan, butuh hikmat. Leres, amin ya, amin. Nah. Jadi kalau kita bangunnya di jam 12 siang, terus misalkan aktivitas kita, bukan bangun jam 12, misalkan kita beraktivitas dari jam 6 pagi, terus jam 12 baru isi ulang. Yang ini pakai apa? Pakai kekuatan kita sendiri. Padahal kekuatan kita itu benar-benar terbatas. Amin. Nah, saya waktu tutup tahun saya bagikan tentang Daniel pasal 5. Daniel pasal 5 itu adalah cerita tentang seorang raja bernama Belsasar. Belsasar itu adalah putranya Nebukadnezar. Pasti kita kan tahu Nebukadnezar Raja Babel yang telah membawa ke dalam pembuangan seluruh penduduk Yerusalem, Yehuda di pembuangan. Dan Raja Nebukadnezar mati digantikan oleh putranya Belsasar. Satu hari Belsasar mengadakan pesta, undang tamu-tamu kehormatan, para pejabat negara, para gubernur, bupati dengan istri-istri dan gundik-gundik semua. Mereka minum, mereka makan dan mereka jadi mabuk. Dalam keadaan mabuk Belsasar memerintahkan keluarkan peralatan yang dibawa dari papa saya dari Yerusalem. Cawan-cawan dari emas, pinggan-pinggan emas, piring emas dari perak, garpu, sendok, penyodok, bokor-bokor dari emas, dari perak keluar dan mereka menggunakan semua itu untuk pesta. Sedang asik berpesta, tiba-tiba muncul punggung tangan di tembok. Ini kisah sangat menginspirasi saya dan ditulisin. Mene mene tekel ufarsin. Langsung pucat pasi Belsasar. Langsung firman Tuhan mengatakan lututnya langsung melentuk, gemetar, pucat. Dia bilang cari semua orang pintar. Suruh baca, itu tulisan apa? Gak bisa dibaca. Nah yang menariknya ketika itu dia istrinya permaisuri bilangin, jangan khawatir, ada seseorang namanya Daniel. Daniel ini penuh dengan roh para dewa. Daniel ini ada kecerahan berpikir. Daniel ini ada hikmat di dalamnya. Daniel ini ada kemampuan untuk menguraikan kekusutan. Lalu Daniel datang, Daniel bilang, tulisan itu mene-mene, baca mene-mene, artinya masa pemerintahan Tuhan dihitung dan sudah selesai. Sudah harus percaya bahwa semua kekuatan, kuasa, kemampuan, kesempatan itu ada batasnya. Dan Tuhan yang menentukan. Dia bisa mengambilnya kapan saja. Sudah selesai. Dia sedang makan di meja emas, piring emas, gelas emas, sendok garpu emas, di luar mobilnya terparkir dari emas, istrinya yang mungkin juga emas. Tapi Tuhan bilang selesai, cukup. Tekel yang artinya Tuanku ditimbang dan ternyata terlalu ringan. Orang yang terlalu ringan ini lihat tulisan saja di tembok udah langsung pucat. Langsung gemetaran. Dia butuh seseorang yang punya hikmat, yang punya kemampuan untuk menguraikan kekusutan. Dan pria itu adalah pria yang selalu penuh dengan Roh Kudus. Say yes. Amin. Amin. Pria itu
Saudara, muka kusut nggak apa-apa sih. Rambut kusut kagak apa-apa. Bajunya kusut kagak apa-apa. Tapi jangan pikiran kusut. Kalau engkau kusut, perlu diuraikan, perlu punya akal budi yang cerah. Kalau pikiranmu sendiri nggak bisa mbok lurus ke, bagaimana bisa menguraikan kekusutan orang lain? Leres nggih? Amin ya. Nah, pria itu ada bobotnya. Saya sudah bilang kepada saudara bahwa beda daripada Belsasar dan Daniel adalah Daniel ini seorang yang memiliki kecerdasan spiritual. Dan saudara harus percaya kecerdasan tertinggi yang bisa dimiliki orang adalah cerdas secara spiritual. Saudara bisa punya mobil emas, istri emas, semuanya emas. Tapi bobotnya nggak ada. Pikirannya kusut. Jadi kita perlu isi ulang. Beda antara Roh Kudus mendiami saudara dengan Roh Kudus memenuhi seluruh hidup saudara. Roh Kudus take over hidup saudara. Kalau Roh Kudus live in, Roh Kudus memberikan tanda bahwa engkau milik Kristus. Katakan amin. Makanya saudara sangat yakin saudara milik Kristus. Tetapi saudara membutuhkan Roh Kudus yang live in kayak tamu di dalam saudara. Walk out melalui saudara. Bekerja melalui saudara. Menguasai seluruh hidup saudara. Bergerak dengan kuasa. Sehingga hidup saudara semata-mata adalah kuasa Allah yang dinyatakan dimanapun saudara pergi. Jadi kita perlu isi ulang. Baca ya, 1, 2, 3. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-janjimu. Sangat indah saudara. Kalau ngelilir, latihan ya. Kita mesti latihan ya. Ngelilir, lihat sebentar. Direnungkan sebentar. Timbangan yang ngelilir, ada pesan baru enggak ya? Ape, hojo ya. Ngelilir. Ingat dulu sebelum tidur lagi. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Saya kira kita semua perlu cerdas di masa ini. Hari boleh tidak baik. Selama Tuhan yang baik berpihak kepada kita, semua akan baik-baik. Sangat masuk akal. Apa saja boleh terjadi. Keadaan boleh buruk, terserah. Orang bertanya kepada saya, apakah Anda merasa sejahtera ketika Anda berkhotbah? Saya bilang, sejahtera saya tidak bergantung kepada keadaan, tetapi hubungan saya dengan beliau. Jadi saya damai sejahtera dalam segala keadaan. Itulah alasan mengapa kita perlu isi ulang, ya, supaya kita menerima yang terbaik. Tuhan tidak punya yang lain buat saudara dan saya selain yang terbaik. Cuma yang terbaik. Jadi kalau belum yang terbaik, sedang berproses untuk dapat yang terbaik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua yang terbaik, percayalah. Dan Yesus berkata tentang, nah saudara harus bangun lalu ambil sendiri. Gak terbatas, ambil sendiri. Serap sendiri semua yang baik. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau saudara menerima yang terbaik dari Tuhan, inputnya semua yang terbaik. Masa outputnya terjelek, leres, amin. Kalau saudara menerima semua yang terbaik, keluarnya nanti jadi yang terbaik. Saudara punya bisnis terbaik, karier terbaik, saudara punya kesempatan terbaik, saudara punya pelayanan terbaik, anak-anak saudara terbaik, istri terbaik. Bukan ganti istri yang sekarang yang kau katakan dia sangat cerewet dan susah diatur. Itu juga ketika engkau pria-pria belajar rahasia, mengambil yang terbaik dari hadirat Tuhan, maka Roh Kudus akan mengubahkan keadaan-keadaan yang terburuk sekalipun menjadi terbaik. Benar.
istri yang sama, suami yang sama. Tapi dia bisa menjadi yang terbaik. Kalau engkau tahu rahasia mendapatkan yang terbaik dari kakinya Tuhan, semua keadaan berubah. Amin. Tidak mudah saudara. Pendeta siapa itu? Yusuf Roni. Kita kenal ya, udah sepuh sekarang, sehat. Dan saya mendengar satu khotbahnya, dia bilangin, sampai hari ini saya nggak kenal tuh istri saya. Saya nggak ngerti istri saya. Dia bilang, alasan kenapa saya nggak bisa mengerti istri saya adalah karena waktu Hawa diciptakan, Adam sedang tidur nyenyak. Leres ya? Waktu Tuhan menciptakan Hawa, diambil rusuknya, Adam tidur nyenyak, mulanya dia nggak ngerti. Saya lihat itu saudara ya, ada satu berita ditayangkan seorang ibu naik parkir mobil keliru, kemudian petugas keamanan parkir atau apa itu ya yang di Jakarta itu ya, mobilnya diikat dengan mobil penggerek. Tahu nggak? Ibu ini datang, naik mobilnya, starter mobilnya jalan, mobil penggereknya ditarik pakai mobilnya. Masya Allah. Yakin bisa atur itu perempuan. Tuhan kasih alis saja digambar, dirombak, digambar lagi. Lakinya cari duit sampai stres, istrinya menghabiskan duit untuk ngobati stresnya. Stres itu sopo. Orang yang sama, kalau pria-pria belajar rahasia, isi ulang hidupnya, dia akan keluar dengan hikmat, dengan pencerahan akal, mampu mengurai kekusutan, selalu bisa menemukan jalan keluar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu keren. Jadi saya izin untuk cerita ini lagi ya. Ya kita cerita di sekitar yang ada kita aja ya. Jadi pada sebelum tutup tahun, anak saya Calvin mengeluh. Dia bilang dosen satunya tidak kirim nilainya. Dia dihubungi dari admin, dosennya tidak mengirim nilainya. Jadi dia galau tentang nilainya. Kalau sampai tidak dikirim sampai tanggal tertentu, maka dia akan diwisuda pada bulan Juni. Setengah tahun lagi. Lalu saya pergi ke menara doa. Saya duduk lalu saya menyembah Tuhan. Lalu saya bilang kepada Tuhan. Saudara tahu ketika kita ada di hadirat Tuhan, kebutuhan itu ketelan dengan kuasa Allah. Sampai kita nggak lihat lagi. Saya bilang, I have no request. Aku gak punya permintaan. Tolong aku untuk surrender. Surrender itu susah sekali saudara. Untuk berserah saja. Aku cuma minta tolong kalau memang Juni biar aku ikhlas. Calvin ikhlas. Mungkin itu yang terbaik. Supaya aku tidak mengeluh tetapi bisa bersyukur kalau nanti Juni. Lalu saya keluar ngantar perjamuan itu hari Kamis. Saya agak siang, agak sekitar jam 1 dapat telepon berulang-ulang dari Calvin. Saya bilang, Mbak Ambar tolong jawab, bilang mamanya Tir. Karena Mas Brahma ke Jogja. Jadi kami muter sampai pulang sore, jam 3 sore. Terus saya masuk kamar mandi, saya ambil HP, saya liatin. Calvin kirim daftar nilai lengkap A semua. Lah kalau anak bapak ibu semua, kalau Fani ya memper wong rajin nih koyo ngono sinau. Nih anakku itu doyan belajar saudara. Iso keluar tuh semua saudara. Saudara tahu semua bisa jadi baik kalau kita mempercayai Tuhan. Amin. Tinggal diisi ulang supaya kita siap menerima apapun. Surrender. Selalu bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur Tuhan tidak punya yang lain kecuali yang terbaik. Kalau hidupmu belum berasa baik-baik saja, bisnismu belum berasa baik-baik saja, belum, masih proses. Yang terbaik masih di depan. Wes toh percaya. Percaya saudara. Amin. Percaya kalau engkau kok kayak gini ya. Bersyukur, muter saudara. Saudara tunggu itu ada prosesnya. Saya pernah nerangkan tentang arti transmisi, sebuah istilah yang digunakan dalam istilah otomotif. Ya, tentang
untuk mengatur kekuatan atau perputaran, apakah itu ada hubungannya dengan roda atau kecepatan, itu istilahnya namanya transmisi. Nah, lalu saya coba mencari arti kata transmisi dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang berarti transmisi adalah kata yang memiliki 3 arti yang berbeda. Yang pertama, transmisi adalah pengiriman, penerusan pesan dan sebagainya dari seseorang kepada seseorang, dari satu benda kepada benda lain. Kedua, transmisi adalah penularan, penyebaran, penjangkitan. Jadi mengapa kita harus ada di sana untuk isi ulang? Kita membutuhkan transmisi. Katakan transmisi. Tuhan memindahkan kekuatannya kepada saudara. Tuhan memindahkan hikmat kepada saudara. Tuhan memindahkan tuntunannya kepada saudara. Pencerahan, kemampuan untuk menguraikan kekusutan, Tuhan pindahkan melalui proses transmisi. Saya pinjam lagi kesaksian dari Ko Anton. Ya, saudara tahu bahwa mama dari Ko Anton sedang sakit dan sakit berat. Mohon didoakan. Dan teman-teman sudah mengunjunginya berkali-kali. Terutama teman baiknya adalah Ko Sani. Enggak siang, enggak malam di rumah sakit, di rumah terus saja. Memang dia adalah gembala yang baik. Nah, saya pergi ke Jogja pada hari Jumat. Saya di chat sama Ko Sani dan Ko Sani cerita, tadi malam saya mimpi. Saya menuntun mamahnya Ko Anton menerima Yesus. Malam mimpi, pagi-pagi langsung dia pergi ke sana. Enggak ada orang, ada mama. Dan saudara tahu mamanya Ko Anton, saya mengenal mereka dari anak-anaknya masih kecil-kecil. Saya coba tuntun berkali-kali, tidak berhasil. Tidak mau beliau menerima. Beliau adalah seorang Buddhis yang kekeh sekali. Tidak mau. Tapi hari itu adalah ketika Ko Sani menerima transmisi sebuah pesan lewat mimpi. Pergi. Dan saudara tahu kabar baiknya, mama mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Tepuk tangan dong, satu jiwa berharga sekali. Karena saya itu di dalam hati selalu berpikir, saya lihat cara mereka merawat mamah mereka. Saya suka teman-teman kita merawat orang tua seperti itu. Bersih. Mereka gilir jaga berminggu-minggu gantian. Saya bilang betapa anak-anak sangat mengasihi orang tuanya. Tapi di dalam hati saya selalu berkata, kalau sampai mama ini pergi, dalam kata lain meninggal, tanpa mengenal Yesus, kan beliau tidak selamat. Papanya sudah menerima Yesus. Jadi saya selalu berpikir waktu saya dapat berita itu, saya posisi di Jogja. Saya bilang balik, saya harus mampir. Ya, saya pergi masuk di kamarnya mama tidur. Matanya rapat, kelihatan tidur. Jadi saya pikir mama tidur. Saya menyampaikan beberapa pesan Alkitab, berharap beliau mendengar. Berharap. Lalu saya mau berdoa syafaat. Saya bilangin, Tuhan Yesus. Langsung maknya jawab Tuhan Yesus. Langsung doa saya belok arah dari doa syafaat. Jadi doa sekali lagi mantap. Saya mengaku, saya orang berdosa, Tuhan Yesus, saya mengaku, Yesus adalah Tuhan, terus tak ulang-ulang, mantap. Saudara perlu isi ulang supaya saudara temukan hikmat itu. Banyak kita sebetulnya dituntun tapi mungkin kurang tajam. Bisa lewat mimpi, bisa kan ya? Nah, saudara harus mulai belajar tajam. Semua anggota keluarga kita, saudara sayang orang tua, anak, menantu, cucu. Tapi kalau sampai hari ini mereka masih hidup di luar Tuhan, sayangnya kita itu tidak efek apa-apa. Mereka harus memiliki Yesus dalam hidupnya. Yang terakhir,
Sekarang tentang hidup dalam kasih karunia atau dalam rahmat. Sebetulnya masalah kita itu tidak besar. Masalahnya adalah kita perlu tinggal di dalam kasih karunia. Katakan tinggal. Tapi kita suka jalan-jalan. Perlu ada di dalam rumah yang namanya kasih karunia. Kita baca ya. Jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu tinggal di dalam kasihku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus mengasihi saudara dan saya absolutely no debat. Selesai. Katakan amin. Gak kurang, gak lebih. Gak kalau engkau melakukan satu hal dan dia tambah sedikit lagi kasihnya, ukurannya itu utuh pas. Terus kenapa kadang-kadang aku gak merasa dikasihi Tuhan? Nah itu dia. Sudah renungkan ayat ini baik-baik. Kamu harus tinggal di dalam kasihnya. Kita hanya butuh tinggal. Dalam cara apa? Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Kau turuti aku. Jadi waktu kita tidak nurut, kita sebetulnya sedang keluar jalan-jalan. Waktu saya kecil, papa saya keras sekali. Tidak boleh mandi air hujan, tidak boleh mandi air laut. Padahal laut itu dari sini sampai di parkiran itu. Siapa yang tidak mau mandi air laut? Airnya bersih nggak seperti di Jawa. Airnya bersih, jernih, bening, biru. Pantainya bagus, dekat sampai di parkiran aja. Jadi kalau kami terjun ke laut dan mandi, mama akan lihat waktunya. Kalau kira-kira jam hampir pulang, papa saya mama akan pulang. Kalau sampai terlambat mandi hujan seperti itu ya, rotan itu pak, rotan. Mesti ada sabetan di kaki itu merah-merah ada. Tidak boleh main ke rumah tetangga kalau sudah gelap. Tapi yang namanya anak-anak ya senang dolan toh. Kita meh dolan no. Sahabat dolan lagi saudara. Ngeyel loh. Zaman COVID. Kalau flu itu diagnosanya mesti COVID. Terus ya. Nah kita kan suka jalan keluar-keluar dikit. Nanti masuk angin. Nanti flu. Saya kira kadang-kadang kita sama Tuhan suka gitu. Kita suka keluar sedikit jalan-jalan lalu masuk angin kena flu. Lalu kita bilang Tuhan mengapa engkau enggak mengasihi aku. Masalahnya bukan itu. Tuhan cinta saudara. Tinggallah di dalam kasihnya. Say yes. Tetap tinggal. Hidup dalam kasih karunia itu adalah menaati. Saudara kita percaya bahwa kasih karunia yang memberikan kita mujizat. Bisa sembuh, bisa kuat, bisa sehat di umur segini. Bisa bekerja, bisa berhasil. Bisa ini, bisa itu. Percaya enggak kasih karunia memampukan kita melakukan firman? Kasih karunia. Kasih karunia bukan kita. Bukan kita. Setiap hari saya bilang Tuhan tolong kalau engkau enggak kasih karunia ke aku akan makan. Aku lapar. Perutku perih, aku mau makan. Aku butuh kasih karunia. Nembok kasih karunia, aku puasa. Ne ora ya sudah, aku makan. Jadi kalau aku bangun dengan perutnya perih, aku bilang gimana kalau engkau kasih aku kasih karunia, hari ini aku puasa. Kalau enggak, ya aku makan. Enggak apa-apa. Semuanya adalah kasih karunia. Ya, ini adalah buku yang bagus dari Andrew Murray. Sekolah Ketaatan. Perlu belajar saudara. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Katakan segala. Segala perintah. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada cara lain mengasihi. Tuhan mengasihi kita udah selesai. Tidak ada perdebatan. Tapi saya mengasihi Tuhan adalah saya menuruti segala perintahnya. Persoalan saya ada di sini, mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi saya, finish, sudah selesai. Dia tidak mengubah sedikit pun cintanya kepada saya. Tapi saya harus belajar mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah, saya ingin mengingatkan saudara tentang
saudara belajar di luar itu harus hati-hati sekali. Harus bisa menyaring. Harus ada hikmat. Karena Yesus berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya pasti ada penyesatan. Dan salah satu yaitu mengenai dualisme teori. Yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Ini saya sudah sering mendengar dualisme teori atau dualisme filosofi. Ajaran itu mengatakan berbuat dosa itu nggak apa-apa, itu hanya tubuh, yang penting adalah roh. Kan kita menyembah dalam roh. Tuhan tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu, yang penting adalah rohmu. Hati-hati saudara. Dan masih banyak. Saudara, kalau kita berkaca kepada pesan, dan ini merupakan pewahyuan Tuhan satu-satunya tentang gereja, yaitu di kitab Wahyu. Dan setelah itu tidak ada lagi pewahyuan tentang gereja. Sekarang ketika saudara lihat tentang 7 gereja di Asia Kecil, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Philadelphia, ada 7. Sardis, 7. Dan saudara coba bandingkan gereja modern. Saudara, kita secara jujur mari kita bandingkan. Jadi dengan koreksi Tuhan Yesus, ini adalah koreksi tentang gereja juga. Saya kasih contoh tentang gereja Tiatira. Tiatira saat ini itu adalah wilayah kekuasaan Turki. Ada sebuah kota yang besar di sana namanya Arkisar kalau nggak salah. Pewahyuan ini datang di akhir abad pertama dan akhir abad kedua, gereja itu hilang. Ini sejarah loh saudara. Gereja Smyrna itu bagusnya Tuhan memuji mereka, kasih, ada kasih. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi sesama, mereka suka berbagi, mereka sosialnya sangat tinggi. Kan bagus. Di samping itu mereka tekun, mereka suka melayani satu di antara yang lain. Banyak volunteer, mereka melayani. Tapi ada satu yang merupakan teguran. Mereka mengizinkan seorang perempuan yang bukan nama sebenarnya tapi nama rohani, namanya Isabel. Yang menyebut dirinya Nabiah. Terlalu panjang kalau saya cerita tentang latar belakang Tiatira. Karena itu adalah kota dagang yang banyak sekali serikat dagang yang setiap serikat dagang itu punya dewa sendiri. Dan kalau kita seperti sekarang Bu Arini tidak masuk bergabung dalam serikat dagang, itu akan mengganggu usahamu. Bisa menjadi yang terkecil, perlu gabung. Nah di dalam serikat dagang ini mereka mempunyai dewa. Dan mereka juga mempunyai pertemuan-pertemuan wajib. Pesta-pesta yang kemudian terhubung dengan masalah-masalah moral, percabulan. Dan gereja itu hilang. Kita harus tetap menjaga komitmen. Salah satu ciri pengikut Kristus adalah memiliki gaya hidup yang kudus. Katakan amin. Baca, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah mengasihi kita. Ia memberi rahmat yang besar. Setiap pagi saudara lagi tidur sudah dicepai. Saudara melek langsung cari jatahnya saudara. Amin. Isi ulang kekuatan saudara. Allah mengasihi saudara. Saudara dan saya belajar mengasihi Allah dalam perbuatan kita. Saya senang dengan sebuah lagu yang dinyanyikan di malam tahun baru. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Dir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes, anugerah Tuhan. Pergi dan ambil. Kita semua membutuhkan kayak gitu. Mungkin mimpi, mungkin sebuah ayat yang waktu ngelilir tiba-tiba muncul, sudah berhenti mikirin. Oh ya, saudara harus terhubung. Saudara membutuhkan. Apa saja boleh terjadi atas dunia ini, mau baik buruk, mau gempa, mau apa, terserah. Selama Tuhan yang baik berpihak kepada kita, semua akan baik-baik. Mari kita maju ke depan, kita nyanyikan lagu ini. Boleh maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan. Sudah mau maju di depan? Segalanya mau maju di altar giku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Saudara kejar hadirat Tuhan. Terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena
Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau yang memberi benih bagi kami sehingga kami bisa menabur. Dan kami adalah penuai-penuai yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanmu. Mari berdiri saudaraku, menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku pasti aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada siang ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu yang sudah boleh kami terima ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan yang akan senantiasa mengguiden di dalam seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami semakin berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah pula hamba-Mu Pastor Sarah Antoni yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai di dalam tugas pengembalaannya ya Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanannya ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Begitu pula suami dan anak-anaknya, Tuhan pula yang akan senantiasa menjaga dan memeliharanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Berkatilah kedua institusi ini ya Tuhan, agar senantiasa tetap bersinergi, kuat dan kokoh di dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan ya Tuhan, karena persoalan keluarga,
Amin. usaha pekerjaan, sakit, penyakit, dan studi ya Tuhan. Tuhan lawat dan Tuhan jamah pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan mereka boleh mengucap syukur karena kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala doa dan harapan ini ya Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Jemaat Amin. Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.